Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Budaya. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan Dewan Pembina PSI, yang saya hormati Ketua Umum PSI beserta seluruh Wakil Ketua Umum yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran DPP, DPW, DPD yang hadir dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya tadi masuk ke gedung ini dari rumah yang hanya 2 menit dari sini. Saya merasakan antusias, semangat, dan spirit kelihatan. Semangat dan tidak semangat itu kelihatan. Saya bisa mengukur waktu salaman dengan siapapun ke bawah. Oh, ini dukung berat. Oh, ini dukungnya sedih-sedih. Oh, ini enggak dukung. Tapi ikutnya lama tapi enggak dukung. Rasa. Kalau sudah sering di lapangan itu terasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahun lalu baru melaksanakan Pemilu 2024 mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada PSI satu hal yang sangat penting, bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. PSI sudah memiliki 2 kali pengalaman. Pemilu di 2019, pemilu yang diikuti PSI yang pertama di tahun 2019, dan pemilu yang kedua yang baru saja kita alami, yaitu di tahun 2020. Dari 2 pemilu ini, saya mendengar bahwa tentu saja dari pengalaman lapangan akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PSI. Karena memang kesulitan itu akan membuat kita lebih baik. Kesulitan itu akan membuat kita lebih kuat. Dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan, tantangan-tantangan yang ada di lapangan juga akan membuat kita lebih matang dan tahan banting. Karena semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin banyak hambatan yang kita hadapi,
semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan semakin aman. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024, untuk nanti di 2029. Mestinya seperti itu. Memperbaiki tata kelola partai, memperbaiki manajemen partai, baik manajemen mikro maupun manajemen makronya, strategi mikro maupun strategi makronya, semuanya diperbaiki. Saya hanya mendengar, baik dari Pak Jeffrey Giovanni, baik dari Ibu Grace Natali, baik yang sering bertemu dengan saya, Pak Antoni Raja Juli, baik yang lebih sering ketemu dengan saya, gak usah saya sebut. Karena memang semakin banyak kita menghadapi kesulitan, semakin banyak kita menghadapi tantangan, semakin banyak kita menghadapi hambatan-hambatan, kita akan lebih matang. Kita akan lebih terlatih nantinya di lapangan dan menghadapi situasi yang memang kita harus memutuskan di lapangan. Dan alhamdulillah kita senang bahwa yang hadir di sini di Kongres PSI ini juga dari para eksekutif kader PSI yang menjabat baik sebagai wakil gubernur, baik sebagai wali kota, baik wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Kalau di catatan saya ada 18. Sebelumnya nggak ada. Ini sudah lompatan dari nggak ada menjadi 18. Kemudian juga anggota DPRD, anggota legislatif, melompat 2 kali lipat. Sekarang juga ada 181 anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten. Hitungan saya di 2029 mungkin bisa 3 kali lipat. Asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang. Siapa yang di kota, siapa yang di provinsi, siapa yang di pusat, betul-betul disiapkan sejak dini, sehingga calon calegnya itu mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Tidak bisa semua hal itu dilakukan secara dadakan. Pengalaman saya tidak bisa. Direncanakan pun, direncana juga harus rencana yang detail. Harus dimulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta Kongres PSI yang saya hormati, yang saya cintai. Saya masuk tadi memberikan feeling pada saya bahwa auranya PSI-nya kan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya
akan mulai di 2034 dengan catatan semuanya bekerja keras. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga Pak. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai seperti kita. Yang kedua e-voting, voting online. Satu anggota satu suara. Ini saya lihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai, partisipasinya dihargai. Siapapun yang ikut silakan, tetapi dengan syarat tentunya. Kemarin ada dukungan dari DPD, dukungan dari DPW, ada syaratnya. Muncul calon-calon yang banyak tidak kita perkirakan, nantinya bisa terjadi. Itulah partai super TBK dan pelaksanaannya di voting. Karena setiap anggota itu memiliki kekuatan. Setiap anggota dihargai kekuatannya, dihargai suaranya. Dan kalau model politik seperti ini kita lakukan, tidak ada lagi yang namanya politik di belakang layar, tidak ada. Semuanya open, semuanya terbuka, semuanya transparan. Tidak ada lagi keputusan segelintir orang. Tidak ada. Keputusan nanti ada di seluruh anggota. Dan yang paling penting dalam kita berbangsa dan bernegara, saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk kelompok dan untuk pribadi. Yang terakhir, logo gajah.
logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Sedikit tambahan ini dari pengalaman lapangan yang saya punyai, agar maksud saya, Mas Ketum dan seluruh ketua DPW, DPD, agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan. Baik itu di DPW, baik itu di DPD, sampai ke tingkat desa. Kalau mesin itu ada, menggerakkannya kan jauh berbeda. Kalau mesinnya tidak ada, bagaimana menggerakkan? Sebab itu sekali saya titip yang terakhir, dan kita bekerja keras bersama-sama agar struktur partai di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, kabupaten dan kota segera bisa diselesaikan. Di paling tidak 2027 akhir. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap. Kalau mesinnya siap, itu masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Mesinnya siap, bensinnya itu ya dari anggota. Ya. Jangan, tadi kan pengen jawabannya mesinnya saya siapkan gitu kan. Ya ini memang partai milik kita bersama. Sekali lagi, kalau mesinnya siap, bensinnya bareng-bareng disiapkan sehingga mesinnya bisa dijalankan.
mesin ada, bensin ada, itu pun belum tentu kita bisa balapan dengan partai yang lain. Kalau kita tidak sering turun ke bawah, kita tidak mengerti keinginan rakyat, kita tidak mengerti kebutuhan rakyat, kita tidak mengerti kemauan rakyat mau kemana. Apa yang harus kita lakukan? Ya sering-sering turun ke bawah. Banyak orang nggak tahu. Kadang-kadang tengah malam, saya dengan 1, 2, 3 pas pampres ke tempat-tempat yang memang saya perlukan untuk saya bicara dengan masyarakat, dengan rakyat. Ribuan kali ini saya lakukan. Sehingga kita mengerti betul keinginan rakyat, kemauan rakyat, kebutuhan rakyat, itu mengerti betul. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kita bekerja keras bersama-sama. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita hanya masuk Senayan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. PSI Gajah kuat tidak setia. Kuat tidak setia. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.